Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Pada subtema 2 kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan melawan penjajah membuahkan hasil kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, bagaimanakah kronologi terjadinya proklamasi kemerdekaan? Dan bagaimana pula peran Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya saat memproklamasikan kemerdekaan? Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu, bagaimanakah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Sekarang, mari kita simak teks bacaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dilakukan penyusunan naskah proklamasi yang dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun, usulan tersebut ditolak. Soekarni mengusulkan agar naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, usul tersebut pun disetujui. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan keesokan harinya. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Pada pagi keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, massa memadati rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga. Kemudian, Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk pengeras suara. Sementara itu, Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk menyiapkan tiang bendera beserta benderanya. Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera merah putih juga dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Tokoh-tokoh yang hadir dalam upacara pembacaan proklamasi antara lain A. Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Latuhar Hari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Hari Jumat tepat pukul 10
pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta keluar serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah. Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Setelah proklamasi dibacakan, acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Wali Kota Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Upacara berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 67, poin A dan B. Kemudian, ditambah dengan LKS Uji Pembelajaran 1, halaman 45 yang Rom 1 saja, pilihan ganda. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 67, poin A dan B. Kemudian, ditambah dengan LKS Uji Pembelajaran 1, halaman 45 yang Rom 1 saja, pilihan ganda.